Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Miftah selaku Koci dan Bu Fitri selaku supervisor yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktunya berdasarkan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama untuk melakukan percakapan pasca observasi kelas. Izin Ibu Fitri, saya akan memulai percakapan dengan Pak Miftah. Silakan. Baik Pak Mif, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan tujuan kita bisa sama-sama merefleksi bagaimana jalannya observasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan, apakah sesuai dengan tujuan yang Bapak kemukakan pada saat praobservasi. Baik Bapak, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa perasaan yang Bapak rasakan pada saat di coaching, Pak? Ya, awalnya memang saya merasa gugup, tapi seiring dengan berjalannya pembicaraan dalam coaching itu, saya akhirnya bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar. Berikutnya, pada saat observasi, Bapak mengungkapkan bahwa tujuan Bapak melakukan coaching adalah ingin mencapai suatu pengembangan diri. Bisa Bapak sebutkan kembali Pak, Ya, pengembangan bisa. apa yang Bapak capai? Jadi pengembangan diri yang ingin saya capai adalah mengembangkan diri, kemudian orang lain, ya, dan agar murid agar bisa merespon pertanyaan saya dengan baik dan lancar. Jika ada penilaian dari skala 1 sampai 10, Bapak menilai Bapak sendiri itu pada level berapa Pak? Ya, awalnya saya mengira saya itu pada level 5. Tapi setelah saya melakukan pembelajaran, saya merasa itu level saya menjadi 7. Berarti ada peningkatan Pak ya? Ya. Bisa Bapak berikan alasan mengapa Bapak menilai Bapak itu berada pada level 7? Bisa. Jadi begini, saya sudah merasa bisa merespon semua pertanyaan murid dengan baik. Misalnya dengan memberikan umpan balik yang nyaman dan baik, ya. Tapi ternyata setelah saya melihat video pembelajaran yang saya buat, masih ada siswa yang kelihatan tidak aktif dalam berdiskusi. Jadi di situ saya melihat ada kelemahan dari saya, bahwa saya masih belum bisa mengarahkan murid dengan baik. Di situ ada sekelompok siswa dalam kelompok diskusi itu tidak aktif. Yang aktif hanya satu. Misalnya ada 5 orang di situ, yang lain hanya mendengarkan, sehingga anak-anak yang lain itu hanya mendengarkan saja dan tidak memberikan kontribusi apapun, tidak memberikan ide. Sementara yang sebagian yang lain sudah berjalan dengan baik. Oke, berarti Bapak melihat ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam diskusi kelompok ya Bapak. Apa yang akan Bapak rencanakan ke depannya agar peristiwa siswa yang tidak aktif dalam diskusi itu ke depannya tidak terulang lagi di pembelajaran berikutnya? Saya sudah berencana, misalnya dalam membuat kelompok, sebanyak kelompoknya tidak terlalu banyak anggotanya. Misalnya yang tadinya 5 bisa jadi cuma 3. Nah, itu supaya bisa lebih hidup diskusinya. Selain itu,
saya akan selalu mengikuti pelatihan mandiri di PMM ya, yang terkait materi pembelajaran yang berpihak pada siswa. Oke, jadi ada dua rencana Bapak Ya. ya. Yang pertama dalam diskusi kelompok nanti dari kelompok besar, ini Bapak mau kecilkan lagi jadi Ya. kelompok yang lebih kecil ya. Kemudian Bapak akan mengembangkan diri Bapak lagi bagaimana melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid terlibat, perannya terlihat ya Bapak Ya, ya. Seperti itu Pak. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang telah Bapak rencanakan untuk pengembangan diri Bapak dalam hal tujuan mengembangkan diri, dalam hal merespon pertanyaan dan memberikan respon terhadap perilaku murid ya Bapak yang tidak ini Bapak harapkan tadi ya Pak ya, dapat mengalami peningkatan. Demikian Pak percakapan kita pada kali ini, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.